Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez dipastikan absen dari dua seri MotoGP berikutnya di Australia dan Malaysia setelah mengalami cedera serius pada bahu kanan. Insiden dengan Marco Bezzecchi membuat pembalap Ducati Lenovo Team itu harus menjalani pemeriksaan medis menyeluruh yang menunjukkan adanya patah tulang pada prosesus korakoid dan cedera ligamen bahu. Menurut pernyataan resmi Ducati, tim medis yang menangani Marquez yang dipimpin Dr. Samuel Antuna dan Dr. Ignacio Roger de Ona memutuskan untuk tidak melakukan operasi. Sebagai gantinya, Marquez akan menjalani perawatan konservatif, meliputi istirahat total dan imobilisasi bahu hingga kondisinya benar-benar pulih. Pemeriksaan rutin akan dilakukan setiap minggu untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal. Meski absen, Marquez tetap merasa lega karena target utamanya gelar juara dunia 2025 sudah tercapai. Fokusnya kini beralih pada pemulihan penuh agar bisa kembali ke lintasan dengan kondisi prima sebelum musim berakhir. CEO Aprilia Racing Massimo Rivola mengakui bahwa Marco Bezzecchi melakukan kesalahan fatal pada MotoGP Indonesia 2025. Dalam insiden pada putaran awal, Bezzecchi terlalu cepat memasuki tikungan dan menyenggol motor Marc Marquez, menyebabkan keduanya terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Rivola menjelaskan bahwa Bezzecchi sebenarnya tampil sangat cepat sepanjang akhir pekan dan memiliki potensi besar untuk menang. Namun, keputusan terburu-buru justru berujung pada kecelakaan yang merugikan banyak pihak. Semua orang melihat betapa cepatnya Bezzecchi sepanjang akhir pekan. Di sektor 2, dia bahkan melaju jauh lebih cepat dari rata-rata pembalap lain. Menurut Rivola, insiden itu terjadi karena salah perhitungan dan keinginan terlalu besar untuk segera memperbaiki posisinya. Mungkin dia tidak menyadari kecepatan yang dia miliki di tikungan itu. Bisa jadi dia terlalu bersemangat ingin pulih setelah kehilangan posisi. Ketika kamu tahu punya kecepatan untuk menang, kamu ingin segera merebutnya kembali. Tapi di MotoGP, persaingan sangat ketat. Sedikit kesalahan saja bisa berakibat besar. Fermin Aldeguer menjadi sosok penyelamat Ducati di MotoGP Mandalika 2025. Di tengah keterpurukan tim pabrikan, akibat Marc Marquez dan Francesco Bagnaia gagal finish, pembalap muda Gresini Racing itu justru tampil gemilang dan mengibarkan kemenangan bersejarah. Sepanjang balapan 27 lap, Aldeguer menunjukkan ketenangan luar biasa dan konsistensi tinggi. Ia mampu membangun jarak hingga lebih dari 6 detik dari Pedro Acosta dan menutup lomba di posisi terdepan, diikuti oleh Alex Marquez di tempat ketiga. Legenda MotoGP Dani Pedrosa memuji penampilan Aldeguer yang dianggap menjadi penyelamat Ducati di akhir pekan yang sulit. Menurutnya, kemenangan pembalap debutan itu bukan hanya menunjukkan bakat besar, tetapi juga keteguhan mental dalam menghadapi tekanan di level tertinggi. Pedrosa menilai sejak sprint race, Aldeguer sudah memperlihatkan potensi luar biasa dengan kecepatannya yang stabil dan kontrol motor yang matang untuk ukuran pendatang baru. Bagi Gresini Racing, hasil ini mempertegas reputasi mereka sebagai tim satelit Ducati yang tetap kompetitif sejak kembali ke status independen pada 2022. Franco Morbidelli menegaskan bahwa gaya menyalipnya di MotoGP Indonesia 2025 masih dalam batas aman meski menuai kritik dari sesama pembalap. Aksi agresifnya di sirkuit Mandalika sempat memicu protes dari rekan setimnya Fabio Di Giannantonio dan juga Jack Miller dari Pramac Yamaha. Keduanya menilai Morbidelli terlalu berisiko dalam melakukan manuver terutama di area sempit lintasan. Ya, Di Giannantonio mengeluhkan bahwa aksi Morbidelli merusak ritme balapnya di sprint race, sementara Miller mengaku kehilangan kendali karena harus menghindari kontak di tikungan 12 saat disalip. Namun Morbidelli menolak anggapan bahwa dirinya menyalip secara berbahaya.
Ia menjelaskan bahwa semua manuvernya sudah diawasi langsung oleh Kepala Stewards FIM, Simon Cravar, yang kerap memberikan evaluasi mendetail mengenai batas aman dalam menyalip. Morbidelli menegaskan bahwa dirinya selalu berusaha mengikuti arahan Cravar dan menghormati penilaiannya. Ia percaya panduan dari stewards membantu menjaga keseimbangan antara agresivitas dan keselamatan di lintasan. Bagi Morbidelli, gaya menyalip yang tegas dan penuh keberanian adalah bagian dari identitasnya sebagai pembalap kompetitif. Jack Miller mengalami akhir pekan yang pahit di MotoGP Indonesia 2025. Pembalap Pramac Yamaha itu sebenarnya tampil kompetitif sejak awal balapan, bahkan sempat bersaing memperebutkan podium. Menggunakan ban belakang kompon medium, Miller menjaga kecepatan dan mengatur strategi dengan cermat. Namun, insiden dengan Franco Morbidelli mengubah segalanya di 3 lap terakhir. Usai balapan, Miller mengungkapkan bahwa dirinya sempat kehilangan traksi karena manuver Morbidelli di tikungan 11 dan 12. Kami hampir bersentuhan, tapi saya bisa mendengar motornya datang saat saya menutup gas. Saat mencoba kembali ke sisi kiri di tikungan berikutnya, saya langsung jatuh. Meski berhasil bangkit dan finish di posisi ke-14 dengan 1 poin, Miller tetap kecewa karena merasa sudah menjalani balapan yang fantastis. Saya sudah mengelola ban dan tetap di grup depan, tapi saya benar-benar mengacaukannya di akhir. Setidaknya kami menunjukkan potensi bagus dan bisa bertarung di depan lagi. Alex Rins menampilkan performa menjanjikan di MotoGP Indonesia 2025 akhir pekan lalu setelah finish ke-10 di sirkuit Mandalika. Hasil tersebut menjadi capaian terbaiknya musim ini sekaligus penanda kebangkitan setelah masa-masa sulit. Pembalap Yamaha itu sempat berada di posisi kedua sebelum performa ban belakang kompon soft menurun drastis di 5 lap terakhir. Meski gagal mempertahankan posisi, Rins menunjukkan kecepatan dan determinasi yang sudah lama hilang. Bagi Rins, akhir pekan di Mandalika terasa seperti perjalanan kembali ke masa kejayaannya bersama Suzuki. Saya sangat senang, bukan hanya karena hasil balapan, tapi karena akhir pekan ini mengingatkan saya pada masa-masa indah bersama Suzuki. Pada balapan utama GP Indonesia, Rins mampu bertarung di barisan depan, menyalip lawan dengan percaya diri, dan membuktikan bahwa dirinya masih kompetitif di kelas Premier. Perjalanan Rins tidaklah mudah. Sejak cedera parah pada 2023 dan proses adaptasi panjang bersama Yamaha, banyak pihak mulai meragukan potensinya. Namun, bagi Rins, keraguan tersebut justru menjadi motivasi. Beberapa orang di sekitar saya sudah berhenti percaya, tapi saya tidak pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Fabio Quartararo menghadapi tantangan berat di MotoGP Indonesia 2025 akibat cuaca ekstrim di sirkuit Mandalika. Ya, pembalap Yamaha itu mengaku suhu tinggi membuat balapan terasa seperti di dalam oven. Balapan ini benar-benar menguras tenaga. Panas dari lintasan dan motor lain membuat saya hampir kehilangan fokus. Quartararo memulai balapan dari posisi ke-8 dan memilih kombinasi ban hard depan serta soft belakang dari Michelin. Pilihan itu diambil karena dirasanya paling stabil di tengah kondisi lintasan yang panas dan licin. Namun ia tetap harus berhati-hati agar ban belakang tidak cepat aus, sambil berusaha mempertahankan ritme di tengah tekanan dari rombongan pembalap lain. Kepada Crash, ia mengakui sulit menyalip karena motor rivalnya memiliki akselerasi lebih baik saat keluar tikungan. Kendati demikian, Quartararo menilai dirinya tampil cukup cerdas dalam mengatur strategi dan menjaga ban hingga akhir balapan. Meskipun tidak berhasil menembus podium, Quartararo tetap puas dengan performanya karena mampu finish stabil di tengah kondisi ekstrim Mandalika yang menuntut daya tahan fisik dan mental luar biasa. Kepala tim Mercedes, Toto Wolff, memberikan pujian tinggi kepada George Russell setelah tampil dominan di Grand Prix Singapura 2025.
Russell memulai balapan dari posisi pole dan mempertahankan keunggulannya hingga finish, meninggalkan Max Verstappen lebih dari 5 detik di belakang. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Russell musim ini sekaligus yang pertama di Marina Bay, lintasan yang sebelumnya tidak bersahabat baginya. Tim Mercedes menilai hasil ini sebagai bukti perkembangan besar Russell sepanjang musim. Dalam 18 seri yang telah berlangsung, ia nyaris tak membuat kesalahan berarti dan menunjukkan ketangguhan luar biasa. Kombinasi performa mobil yang semakin solid dan kepercayaan diri tinggi menjadikan Mercedes kembali kompetitif di papan atas. Kemenangan di Singapura juga memperkuat posisi Russell di klasemen, sekaligus menegaskan dirinya sebagai salah satu pesaing utama gelar juara dunia musim ini.